Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat nggak hari ini? Masih. Semangat banget ya kelas ini. Ya, Bu. Teman-temannya ada yang nggak berangkat nggak? Hadir. Hadir semua, Masya Allah. Nah, coba Ibu absen ya. Nggak percaya Ibu, masa tiap hari berangkat semua sih? Sefira, Hadir. Novia, Hadir, Bu. Ranti, Hadir. Angelita, Hadir, Bu. Putri, Hadir. Afifah, Hadir. Okta, Hadir. Wayan. Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ketua kelas bisa dipimpin dulu berdoa. Belum memulai pembelajaran, bagian kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi kita hari ini mau belajar apa? Pinter semuanya. Jadi kita hari ini mau belajar etika bisnis. Kenapa sih kita harus belajar etika bisnis? Benar, benar. Jadi dalam berbisnis kita harus punya etika bisnis. Kita perlu etika bisnis. Jadi suatu saat nih nanti anak-anak mau berbisnis, kita udah ada bekal etikanya. Nah, Ibu di sini ada video tentang Garuda Indonesia pada tahun 2019. Dilihat ya semuanya, didengerin ya. Masih ingatkah Anda dengan kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019? Perusahaan yang menduduki posisi pertama Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut ini mengalami penurunan ke posisi kedua pada tahun 2019. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 12 untuk perusahaan penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax. Peringkat ini merupakan peringkat terendah dalam 7 tahun terakhir. Ada apa dengan Garuda? Tahun 2019, Garuda Indonesia tersandung masalah etika bisnis, diawali oleh kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson. Masih ingatkah Anda dengan kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019? Masih ingatkah Anda dengan kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019? Perusahaan yang menduduki Bentar. Masih ingatkah Anda dengan kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019? Perusahaan yang menduduki posisi pertama Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut ini mengalami penurunan ke posisi kedua pada tahun 2019. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 12 untuk perusahaan penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax. Peringkat ini merupakan peringkat terendah dalam 7 tahun terakhir. Ada apa dengan Garuda? Tahun 2019, Garuda Indonesia tersandung masalah etika bisnis, diawali oleh kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton pada pesawat Airbus A330-900neo yang terbang perdana dari Prancis ke Indonesia yang berakhir dengan pencabutan Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. April 2019, terjadi perdebatan tentang transaksi Mahata yang ada pada laporan keuangan Garuda Indonesia yang merupakan praktik rekayasa akuntansi. Praktik ini sempat menimbulkan mogok kerja bagi para karyawan dan asosiasi pilot. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan tentang indikasi adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Garuda. Di antaranya, dugaan praktik duopoli dengan Lion Group untuk menaikkan tarif pesawat dan biaya kargo domestik. Dugaan monopoli tiket perjalanan umroh oleh 5 agen tiket pesawat Garuda yang memblok rute Middle East Airlines dan menyebabkan
travel umroh kecil merugi. Selain itu, terdapat juga rumor mengenai perlakuan tidak adil terhadap pramugari di tempat kerja. Berbagai masalah ini menghantam prestasi Garuda yang telah dibangun bertahun-tahun. Ternyata, menjadi yang terbaik di bidangnya tidaklah cukup. Nah, itu tadi videonya. Nah, kalau kalian habis lihat video ini, apa sih yang kalian paham tuh tentang etika? Profesionalisme saat bekerja. Ya, ya boleh juga. Nah, etika. Etika tuh sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu enros, yang artinya adalah tindak laku atau perilaku yang baik. Nah, etika tuh dibagi menjadi dalam berbisnis tuh etika tuh ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi itu prinsip yang mengalir dalam diri kita sendiri. Nah, pasti kan kita punya sifat baik ya. Kayak siapa namanya? Sefira. Pasti punya sifat baik kan? Iya Bu, baik terus. Nah, kalau sama temennya baik nggak? Baik dong. Baik, itu termasuk dalam etika otonomis. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Dalam berbisnis kita tuh harus punya prinsip kejujuran. Semisal nih, siapa namanya? Novia punya bisnis. Terus ngajuin kontrak ke investor yang mau menginvest tuh Mbak Ranti. Ya, Mbak Ranti. Dalam kontrak itu kita tuh harus menulis dengan sejujur-jujurnya dan apa yang memang sudah direncanakan dari perusahaan Mbak Novia. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Jadi dalam beretika bisnis kita tuh harus punya prinsip keadilan. Masa iya sih kita punya perusahaan tapi kita nggak adil, semua kita jadi pimpinan. Terus kita mau membiarkan bawahan kita itu terlantar. Itu menurut kalian adil nggak? Ya, nah itu kita harus punya prinsip keadilan. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Nah ini tadi contohnya Mbak Novia dan Mbak Ranti kan punya kerjasama investor antara perusahaan. Mbak Ranti kira-kira mau nggak invest ke perusahaannya Mbak Novia kalau perusahaannya tuh nggak ada benefit buat Mbak Ranti? Nggak mau kan? Nah harus ada saling menguntungkan. Yang terakhir itu harus punya etos bisnis. Dalam berbisnis kita tuh harus punya etos bisnis. Kita tuh harus bersemangat. Kita tuh harus tahu tujuan kita bisnis itu apa aja sih. Nah ibu kan udah jelasin dikit nih tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Kalau kalian lihat dari video tadi, kira-kira Garuda tuh melanggar prinsip bisnis ekonomi yang mana? Penyelundupan kan nggak ada dalam prinsip bisnis. Nah benar, yang udah dikatain siapa? Putri. Nah Putri itu benar. Nah selanjutnya Ibu punya LKPD. Ini udah dibagi belum kelompoknya? Nanti kalian kerjain presentasi ke depan ya. Kelompok 1. Ibu kasih waktu 2 menit. Jawabannya di belakang. Sudah Bu. Ya. Kelompok 1 dulu. Baik, untuk kelompok 1 terkait skandal Enron. Nah, di sebuah artikel di majalah Fortune berjudul Is Enron as Overpriced yang ditulis oleh Bethany MC Lane juga mempertanyakan bagaimana Enron mampu mempertahankan harga sahamnya yang diperdagangkan senilai 55 kali dari nilai penghasilannya. Dan MC Lane berpendapat bahwa analisis dan investor tidak sepenuhnya memahami cara Enron meraih keuntungan. Jawabannya di belakang sendiri. Jadi dari hasil diskusi tadi, kerugian ekonomi dan ketakutan Enron merugikan investor miliaran dolar Amerika Serikat dengan menghapus sekitar 5.600 pekerja, hampir 2,1 miliar dolar Amerika Serikat dalam tekanan pensiun. Mungkin itu dari kelompok 1. Beri aplaus Terima dong. kasih. Selanjutnya kelompok 2.
dari hasil analisis kelompok 2 yang dapat kami analisis, kasus ini berkaitan dengan korupsi dan penipuan. Enron menggunakan praktik akuntansi yang tidak sah untuk menutupi kerugian dan utang mereka. CEO Enron dan CEO Sementara Jeffrey Skilling diangkat karena korupsi untuk menipu kelemahan dan kecurangan perusahaan. Demikian dari kelompok kami. Plus. Terima kasih. Udah pada paham belum materi hari ini? Nah, selanjutnya Ibu ada soal buat kalian, buat ngetes kalian benar-benar paham apa enggak sih? Kerjain sendiri-sendiri ya, nggak boleh nyontek. Bu, saya belum dapat dulu. Kalau udah kumpul ke depan. Ya yang udah. Gak boleh nyontek ya Imran, nanti nilainya dikurangin loh. Makasih. Ya udah semua ya. Ada yang bisa nyimpulin nggak hari ini tuh kita belajar apa aja tadi? Ya, etika bisnis itu ada berapa prinsipnya? 5. Apa aja? Otonomi, Kejujuran, keadilan, saling menguntungkan. Ya, aplaus dulu dong buat kita semua. Emang pinter-pinter kok kelas ini ya. Mungkin cukup untuk pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ketua kelas dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.